Sementara itu terpidana kasus bom Bali dan sejumlah tempat ibadah Indonesia Umar Patek menawarkan diri sebagai negosiator untuk membebaskan awak kapal dari tangan Abu Sayyaf. Umar Patek menyatakan hal ini saat memaparkan soal terorisme di Malang, Jawa Timur. Pernah bertugas di Dua terpidana kasus terorisme, Umar Patek dan Ali Imron, serta bekas komandan Komando Jihad Maluku Jumutuani, memberi gambaran soal terorisme ini satu dalam diskusi. Diskusi di Malang ini diikuti polisi, tentara, dan mahasiswa di Jawa Timur. Dalam pemaparannya, Ali Imron mengatakan, terorisme di Indonesia saat ini telah membabi buta. Mereka bahkan menyerang tempat ibadah yang nyata-nyata dilarang dalam agama. Pelaku terorisme saat ini salah menafsirkan arti jihad. Mereka menggunakan hadits untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Jadi kalau orang normal menginginkan damai ya, tapi kalau teroris tidak. Karena apa? Dengan ada kerusuhan itu teroris dia bisa jihad, yang diyakini jihad itu adalah amal yang paling tinggi. Begitu mati adalah mati syahid. Itu. Tapi akhirnya diotak-atik oleh mereka. Jadi yang asalnya jihad itu di medan perang diotak-atik menjadi jihad seperti bom Bali. Sedang Umar Patek menawarkan diri sebagai negosiator pembebasan WNI yang disandera Abu Sayyaf di Filipina. Umar Patek masih merasa mempunyai kedekatan dengan mereka, sehingga bisa meminta untuk membebaskan sandera. Aku menawarkan diri untuk pembebasan itu tidak ada syarat apapun dari aku. Seperti aku meminta remisi 10 tahun atau pembebasan masa tahanan separuhnya, sama sekali tidak ada. Jadi itu semuanya tanpa syarat aku lakukan itu. Ini semua berangkat dari rasa kemanusiaan, karena hal ini mengusik perasaanku. Diskusi ini digelar untuk menganalisa model terorisme yang berkembang di Indonesia belakangan ini. Abdul Malik, Malang. Sedang Umar Patek menawarkan diri sebagai negosiator pembebasan WNI yang disandera Abu Sayyaf di Filipina. Umar Patek masih merasa mempunyai kedekatan dengan mereka, sehingga bisa meminta untuk membebaskan sandera. Aku menawarkan diri untuk pembebasan itu. Begitu mati adalah mati syahid. Itu. Tapi akhirnya diotak-atik oleh mereka. Jadi yang asalnya jihad itu di medan perang diotak-atik menjadi jihad seperti bom Bali. Sementara itu terpidana kasus bom Bali dan sejumlah tempat ibadah Indonesia Umar Patek menawarkan diri sebagai negosiator untuk membebaskan awak kapal dari tangan Abu Sayyaf. Umar Patek menyatakan hal ini saat memaparkan soal terorisme di Malang, Jawa Timur. pernah bertugas di Dua terpidana kasus terorisme, Umar Patek dan Ali Imron, serta bekas komandan Komando Jihad Maluku Jumutuani, memberi gambaran soal terorisme ini satu dalam diskusi. Diskusi di Malang ini diikuti polisi, tentara, dan mahasiswa di Jawa Timur. Dalam pemaparannya, Ali Imron mengatakan, terorisme di Indonesia saat ini telah membabi buta. Mereka bahkan menyerang tempat ibadah yang nyata-nyata dilarang dalam agama. Pelaku terorisme saat ini salah menafsirkan arti jihad. Mereka menggunakan hadits untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Jadi kalau orang normal menginginkan damai ya, tapi kalau teroris tidak. Karena apa? Dengan ada kerusuhan itu teroris dia bisa jihad, yang diyakini jihad itu adalah amal yang paling